tujuan saya ke sini ingin mengimplementasikan atau mengevaluasi sekaligus memberikan pendidikan kesehatan kepada Mbak dan keluarga mengenai sakit Mbak kemarin ya, yaitu demam tipes. Sebelumnya perkenalkan lagi ya, saya Cenia Esa Ferinda, D3 Keperawatan dari Universitas Harapan Bangsa. Sebelumnya, apakah Mbak sudah tahu apa sih demam tipes itu atau disebut dengan tipes itu? Gejalanya seperti demam tinggi, mual muntah, tidak nafsu makan, seperti itu. Untuk tipesnya sendiri, pengertiannya itu seperti apa ya? Kalau untuk tipesnya sendiri penyakit pada pencernaan. Oh iya, oke, di sini saya akan meluruskan lagi ya Mbak. Penyakit tipes itu penyakit infeksi yang menyerang pada usus halus kita. Nah, setelah adanya infeksi dari usus halus, itu disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu sendiri yang dinamakan dengan Salmonella typhi. Untuk tanda dan gejalanya benar yang seperti Mbak katakan tadi atau yang Mbak alami sendiri, itu bisa dari demam tinggi, demamnya naik turun juga bisa, terus mual muntah, adanya nyeri perut, kepala pusing, terus dan lidahnya terasa pahit atau di permukaan suatu lidah itu menjadi tebal, jadi menghilangkan rasa nafsu makan. Skip. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, Mbak bisa membaca dulu ini ya Mbak. Seperti yang ada di leaflet ini, penyebab demam tifoid kan melalui bakteri yang disebut dengan Salmonella typhi. Itu masuk ke dalam tubuh manusia bisa melalui mulut dalam bersamaan dengan makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Untuk cara penularannya sih itu biasa dilakukan dengan makanan, minuman, terus lalat yang hinggap di makanan itu bisa menyebabkan demam tifoid apabila lalat itu sudah terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi tadi. Bisa juga dengan melalui feses, karena virusnya itu atau bakterinya bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk cara pencegahannya, kita bisa melakukan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Terus ketika kita ingin memasak atau memakan buah, sebaiknya kita cuci terlebih dahulu sayuran dan buah, baru kita konsumsi. Terus habis dari situ kita juga setelah melakukan BAK atau BAB, kita wajib mencuci tangan kita. Bisa dengan air hangat, bisa juga dengan air mengalir. Itu menggunakan sabun agar kita terhindar dari bakteri dan virus. Tujuannya ya untuk keamanan kita sendiri, supaya kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Untuk pengobatan dan perawatannya ya seperti yang sudah Mbak alami ya, karena Mbak mengalami demam tifoid, maka istirahat yang cukup, jangan begadang, apalagi zaman sekarang HP terus ya permainannya, ya itu dikurangi, lebih baik lebih banyak istirahat. Udah dari situ kita harus banyak mengkonsumsi air putih, itu sangat penting. Biasanya Mbak sehari mengkonsumsi air berapa gelas? 3-4. Oh, itu sangat kurang ya. Jadi lebih ditingkatkan lagi ya, supaya juga tidak mengalami dehidrasi. Terus untuk penyakit tipes ini
makanan yang kita konsumsi itu sebaiknya itu makanan yang lunak. Ya, nggak boleh makan asam, bukan tidak boleh, untuk menguranginya untuk saat ini. Apalagi Mbak juga baru bisa dikatakan sembuh lah ya dari demam itu. Jadi dihindari terlebih dahulu makanan pedas, makanan asam. Lebih banyak mengkonsumsi sayur, minum yang banyak, itu lebih bagus. Untuk melakukan aktivitas Mbak kerja, Mbak kerja, nah aktivitasnya mungkin berat, untuk saat ini dikurangi terlebih dahulu. Tetap melakukan aktivitas namun secara bertahap, tidak boleh sekaligus ya. Untuk minum obatnya sesuai dengan anjuran dokter ya, sesuai dengan anjuran kesehatan juga yang sudah diberikan, itu diminum secara rutin untuk mencegah terjadinya tipes kembali. Sampai di sini apakah jelas? Jelas, oke. Kalau jelas, saya ingin mengulang kembali kepada Mbak. Untuk tipes sendiri itu apa ya? Kalau tipes sendiri penyakit yang terjadi di pencernaan atau lebih tepatnya di usus kecil. Ya. Nama bakteri itu sendiri apa? Salmonella typhi. Oke. Cara pencegahan kita supaya kita itu bisa hidup sehat itu bagaimana? Dari terjadinya Mbak demam ini, pencegahan yang harus kita lakukan itu apa? Sering mencuci tangan kamu makan, menggunakan air mengalir dan sabun. Setelah BAB atau BAK kita mencuci tangan dengan sabun atau air hangat dan air mengalir. Sudah. Untuk cara penularannya bagaimana? Kalau cara penularannya melalui makanan, alat yang telah terkontaminasi bakteri, minuman, dan feses. Oke, jelas ya, berarti Mbak sudah paham ya. Kalau bisa semoga tidak mengulanginya lagi atau terkena lagi. Dijaga pola makannya, pola hidup yang sehat, lebih banyak olahraga, aktivitas yang berlebihan supaya dikurangi, lebih banyak istirahat, dan paling utama itu lebih banyak minum makanan yang sekiranya ingin dimakan itu dilihat dulu, terus ataupun buah dan sayuran sebaiknya dicuci terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin cukup ya. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya, supaya bermanfaat nih buat Mbak ataupun keluarga dan orang-orang di sekitar sini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya pamit permisi ya Mbak. Oke, assalamualaikum.